43. Menggigit saya lagi. Atau mungkin dia harus mengatakan bahwa bukan dia yang berubah, tetapi bahwa dia telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dan dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Tatapan Ningxi secara tidak sengaja mendarat di jejak darah di punggung tangannya. Dia bertanya, Lu Tingqiao, apa yang terjadi dengan tanganmu? Lu Tingqiao melirik ke arah lingkaran gigi itu, lalu menatapnya dengan sedikit senyuman, bagaimana menurutmu? Ningxi menelan sekali, tanda gigi ini, terlihat sedikit akrab. Ada sedikit pujian dalam ekspresi Lu Tingqiao, terlihat dengan baik. Terima kasih atas pujiannya. Ningxi batuk sekali dan tersenyum canggung sebelum dia bertanya dengan hati-hati, aku melakukan itu. Apakah kamu pikir aku membingkai kamu? Anda dapat menggigit saya lagi untuk membandingkan. Usul Lu Tingqiao, sebelum menawarkan tangannya padanya. Ningxi melambaikan tangannya, malu, tidak perlu, sama sekali tidak perlu untuk itu. Saya akui bahwa saya pelakunya. Meskipun, apa yang terjadi semalam, saya tidak ingat banyak setelah minum, saya hanya ingat bahwa saya memasuki kamar kecil, dan saya tidak dapat mengingat apapun setelah itu, bagaimana saya bisa kembali ke sini. Kamu pingsan di kamar kecil wanita dan aku masuk untuk membawamu keluar. Anda menolak untuk pergi dengan saya dan bahkan menggigit saya. Jawaban Lu Tingqiao sederhana dan ringkas. Ningxi tertegun, kamu memasuki kamar kecil wanita. Dia benar-benar telah melakukan dosa besar. Raja Iblis jahat telah berkorban terlalu banyak. Lalu mengapa saya tidur di mobil? Ningxi memanggil keberanian untuk bertanya. Karena kamu menolak berpisah dengan kekasih kecilmu. Lu Tingqiao menekankan dua kata, sayang kecil, dengan nada ringan. Ningxi melirik mobil yang telah dia idolakan begitu lama, dan langsung percaya apa yang dikatakan Lu Tingqiao. Saya sangat menyesal, saya telah menyebabkan masalah untuk Anda. Ningxi meminta maaf dengan lemah. Dia merasa sangat malu karena telah menyebabkan begitu banyak masalah ketika baru malam kedua dia menginap. Lu Tingqiao tidak menerima kata-katanya, tetapi melontarkan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan, mengapa kamu minum begitu banyak tadi malam? Mendengar ini, ekspresi Ningxi berubah serius. Melihat perubahan ekspresinya yang tiba-tiba, binatang buas yang tidur di hati Lu Tingqiao mulai bergerak. Ningxi tidak memiliki kebiasaan berbagi kekhawatiran pribadinya dengan orang lain. Namun, rasanya sangat mengerikan menyimpannya di dalam hatinya sehingga dia harus berbagi. Dia bersandar tanpa tulang ke kursinya dan menoleh ke atas untuk melihat tanaman hijau di atas kepalanya saat dia bergumam, aku takut peranku sebagai Meng Changge hilang. Ketakjuban melintas di wajah Lu Tingqiao, mengapa? Karena itu hanya peran kecil sebagai pemeran utama wanita pendukung. Aku tahu kamu mungkin tidak mengerti perasaanku karena kamu seorang CEO. Anda tidak tahu seberapa keras saya bekerja untuk hari ini, Anda tidak tahu betapa bahagianya saya mendapatkan peran ini. Anda semua tidak tahu, saat dia berbicara, Ningxi tiba-tiba mengangkat tangan untuk menutupi dirinya mata. Lu Tingqiao berasumsi bahwa dia telah kehilangan kendali atas Su Yan dan tidak pernah berpikir bahwa penyebabnya akan menjadi sesuatu yang lain. Dia tidak kesal dengan Su Yan. Sebaliknya, dia kesal karena kehilangan peran itu. Kemuraman yang dia rasakan sepanjang malam menghilang dalam sekejap. Namun, melihat betapa kesalnya gadis itu, hatinya mengepal dalam simpati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa pentingnya mimpinya bagi dia? Kalau tidak, mengapa dia terus mendaki dengan keras kepala selangkah demi selangkah meskipun mengetahui bahwa ada jalan pintas yang bisa diambil? Jangan sedih, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Lu Tingqiao menggeser kepala gadis itu untuk bersandar di dadanya. Jadi pelakunya bukan Su Yan, tapi Ning Yaohua. Ning Yaohua adalah sponsor terbesar untuk film Land Under Heaven, dan ia memiliki hak untuk memutuskan para pemeran pada akhirnya. Tidak ada yang diizinkan menggertak gadisnya, bahkan ayahnya sendiri. 44. Kemampuan menggoda terbangun. Setelah Ningxi akhirnya tenang, dia menyadari bahwa dia telah menangis dalam pelukan Lu Tingqiao selama setengah jam. Itu terlalu mengejutkan. Tidak termasuk saat-saat dia harus menangis untuk syuting, dia tidak benar-benar menangis selama 5 tahun. Maaf, aku mengotori pakaianmu,
Ningsi malu setelah melihat kekacauan yang dibuatnya dari kemeja Lu Tingqiao. Sudut bibirnya terangkat sedikit, ini suatu kehormatan untuk bajuku. Ningsi segera linglung, dan jantungnya berdetak kencang karena pukulan itu. Dia selalu berpikir bahwa Lu Tingqiao adalah tipe jenius yang memiliki IQ tinggi dan EQ rendah. Siapa yang mengira bahwa kapan dia akan sekarat ini ketika dia mulai menggoda. Dia cemburu, dia bahkan lebih baik dalam menjemput anak perempuan daripada dia. Lu Tingqiao merapikan helai rambutnya yang berantakan seolah-olah itu alami. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Temukan kaki yang jauh lebih besar untuk dipeluk. Ningsi berkedip, tidak mengerti. Hah? Apa maksudmu, cari kaki yang lebih besar untuk dipeluk? Kamu bilang ingin menemukan kaki besar untuk dipeluk tadi malam, dan bahkan mengatakan bahwa kakiku tidak cukup besar. Lu Tingqiao menatapnya dengan penuh arti. Ningsi batuk terus-menerus, dan hampir mati karena air liurnya sendiri. Sialan, berapa banyak kejahatan yang terjadi semalam. Tuan Lu, aku terlalu mabuk tadi malam, jadi jangan ingat kata-kataku. Kakimu benar-benar cukup besar, kaki terbesar yang harus dipeluk di ibu kota adalah milikmu. Wajahnya penuh dengan pujian, tapi dia merasa ada arti lain dari kata-katanya setelah berkata begitu. Lu Tingqiao dalam suasana hati yang baik setelah tersanjung. Humor berdesir di matanya ketika dia berkata, lalu mengapa kamu tidak memeluk milikku? Aku, Ningsi tergagap untuk sementara waktu tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Lu Tingqiao menggosok kepalanya dan memutuskan untuk melepaskannya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Mari kita kembali ke rumah untuk tidur, Anda akan membutuhkan energi Anda untuk mengatasi tantangan di depan. Atau apakah Anda ingin tinggal lebih lama dengan kekasih kecil Anda? Tidak, tidak perlu untuk itu, ayo kembali ke rumah. Dia secara alami ingin keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Lu Tingqiao berdiri di samping pintu mobil dan tiba-tiba berhenti bergerak. Ningsi menggaruk kepalanya, apa yang terjadi? Lu Tingqiao berjalan ke semak-semak. Dia mengikuti dengan rasa ingin tahu, dan melihat, tuan kedua Lu membawa kamera di lengannya, tidur nyenyak di semak-semak dengan kaki miring. Dia tahu bahwa di bawah spanduk zaman keemasan, tidak hanya ada perusahaan manajemen, tetapi juga lebih dari 300 outlet media. Tuan kedua Lu dianggap bos semua paparazzi. Tapi bukankah pria ini terlalu konyol, dia tidak akan melewatkan bahkan gosip saudaranya sendiri. Sudut mulut Ningsi berkedut, tuan kedua, ini, haruskah kita membangunkannya? Bukankah dia akan masuk angin seperti ini? Lu Tingqiao mengangguk dan menendangnya. Lu Jingli bangun dengan teriakan. Dia mulai menangis saat dia bangun, kamu terlalu banyak. Mengapa jendela mobil ini begitu kedap udara? Saya tidak bisa melihat ke dalam, apapun yang saya gunakan. Lu Tingqiao memandang rendah saudaranya yang bodoh dengan sikap dominan, datanglah ke ruang belajarku nanti, ada sesuatu yang aku ingin kau lakukan untukku. Oh, Lu Jingli menggosok matanya dan membersihkan dirinya saat dia naik ke kakinya. Tatapannya melayang tanpa henti di antara keduanya ketika dia bergumam, mengapa mobil tidak berguncang? Jangan bilang kalau aku ketinggalan momen ini. Itu tidak mungkin. Dengan stamina kakakku, mobil seharusnya bergetar semalaman setidaknya. Ningsi, mengapa kamu memahami stamina saudaramu dengan sangat baik? Mudah bagi orang untuk salah paham, loh. Lu Jingli menggaruk kepalanya, itu karena ketika dia memukuliku, dia bertahan sepanjang malam. Ningsi. Baik, kamu menang. Setelah kembali ke kamar yang telah dipersiapkan Lu Tingqiao untuknya, Ningsi benar-benar terdiam. Hanya dalam satu malam setengah hari, kamar tamu telah sepenuhnya direnovasi. Gaya kamar awalnya bersih dengan nada dingin, tetapi telah diubah menjadi kamar yang nyaman dengan nada hangat. Tidak hanya itu, lemari itu dipenuhi dengan deretan pakaian semua dalam ukurannya. Dari piyama hingga pakaian rumah hingga gaun pesta, bahkan aksesori dan tas semuanya adalah edisi yang sangat terbatas. Dia hanya, kaya tidak manusiawi. 45, menampilkan rasa syukur. Apa yang salah? Kamu tidak puas? Lu Tingqiao berdiri di belakangnya. Ningsi menyentuh dahinya, ini bukan masalah kepuasan. Lalu apa yang salah? CEO Lu.
Gunakan namaku. Oke, Lu Tingqiao, tidakkah kamu pikir kamu memperlakukan aku sedikit terlalu baik? Dia memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa membantu tetapi salah paham. Kamu akhirnya sadar, Lu Tingqiao memiliki tampilan akhirnya mengajarkan sesuatu kepada seorang anak. Ning Si. Melihat ekspresinya yang bertentangan, mata Lu Tingqiao menjadi gelap sesaat sebelum kembali normal. Kamu menyelamatkan harta karun kecil, dan harta karun kecil masih membutuhkan bantuanmu untuk waktu yang sangat lama. Apakah ada yang salah dengan memperlakukan Anda dengan baik? Dia berhenti sejenak, lalu menatapnya, atau kamu ingin aku menggunakan metode lain untuk menunjukkan rasa terima kasihku? Jadi dia baru saja salah paham tentang niatnya. Sebuah batu besar yang dibawanya di dalam hatinya sepertinya telah tenang. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini baik-baik saja, cukup bagus. Dia tidak akan menyebutkan cara lain baginya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ning Si tidak pernah bisa berlari di lingkaran yang sama dengan seseorang seperti Lu Tingqiao. Jika dia tahu masa lalunya yang kotor, dia mungkin bahkan tidak akan membiarkannya bertemu Little Treasure lagi. Masih pagi, istirahat sebentar. Turun untuk sarapan nanti. Baik. Setelah Lu Tingqiao pergi, Ning Si berbaring di tempat tidur besar yang nyaman, terjaga. Bagaimana dia bisa tertidur ketika dia sedang menunggu kabar buruk? Meskipun para direktur senang dengan dia, itu tidak berarti bahwa mereka akan mampu menahan tekanan dari para sponsor. Akhirnya, dia tidak bisa lagi duduk dan menunggu kematiannya. Ning Si duduk dan membuka laptopnya untuk login ke MSN. My Lonely Empty Loss, apakah Anda di sana? Raja Iblis yang terkorupsi, wow, Nona Bintang Besar Ning. Anda bebas menghubungi petani seperti saya. My Lonely Empty Loss, apakah Anda punya uang? Bisakah Anda meminjamkan 8 juta? Raja Iblis yang rusak, apa yang terjadi? Kehilangan kesunyian yang sepi, tolong jangan bertanya tentang alasannya. Raja Iblis yang terkorupsi, saya baru saja menginvestasikan uang cadangan saya ke dalam pembuatan anggur, itu akan memakan waktu. Kehilangan kosong kesendirianku, berapa lama? Raja Iblis yang rusak, 3 hari. Kehilangan kosong kesendirianku, terima kasih. Raja Iblis yang rusak, hehe, sayangku. Ini pertama kalinya Anda benar-benar meminta sesuatu kepada saya. Kehilangan kesunyian yang sepi, kapan Anda kembali ke Cina? Aku akan menjemputmu. Raja Iblis yang rusak, Ning Si, kau tidak punya hati. Melihat bahwa Raja Iblis yang rusak telah offline, Ning Si merasa tertahan di hatinya. Dia tidak ingin berutang budi kepada siapapun jika dia tidak bisa menahannya, terutama karena orang ini adalah salah satu dari ongkosnya. Meskipun dia tahu bahwa dia telah menyakitinya dengan melakukan pertukaran setara semacam ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia telah kehilangan kemampuan untuk merawat sejak lama, dan dia tidak pernah ingin merasakannya lagi. Adapun alasan mengapa dia tidak meminjam uang dari Lu Tingqiao, dia sudah terlalu terlibat dengan keluarga Lu. Dia benar-benar tidak ingin terlibat lebih jauh dengan mereka, terutama dengan masalah uang. Setelah 1 jam, Ning Si akhirnya menerima telepon. Itu adalah Chang Li. Ning Si menekan telapak tangannya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia mengangkat telepon. Halo. Jangan lupa bahwa syuting dimulai besok pagi pukul 9. Bawa mobil sendiri ke sana. Aku harus mengurus Sue Luo, jadi aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Kamu bahkan tidak membutuhkanku karena kamu memang mampu. Chang Li masih setajam biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa nadanya sangat buruk hari ini, seolah-olah Ning Si berutang 8 juta dolar. Apa, kami sedang syuting? Ning Si tertegun. Apakah kamu masih tidur? Bangun, kamu tidak boleh terlambat di hari pertama. Nada bicara Chang Li tidak sabar, dan dia segera menutup telepon. Ning Si memegang teleponnya dan tetap linglung untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Dia masih di dalam. Dia bergegas keluar dari tempat tidur dan mondar-mandir di sekitar ruangan, dan akhirnya memutar nomor direktur. Halo, Direktur Guo. Maaf sudah mengganggumu sepagi ini, tapi aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kamu bertanya tentang masalah Direktur Ning yang mencoba mengalihkanmu. Iya nih,
Hati Ningsi mengepal, Ning Yaohuo telah melakukan persis apa yang dia katakan. Selanjutnya 46, kamu adalah malaikatku.